Dalam penyajian graf ada 3 cara, yaitu adjasensi matrik, insidensi matrik, dan adjasensi list. Yang pertama, adjasensi matrik atau matrik tetangga. Matrik adjasensi yaitu matrik yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar. Adalah matrik A berukuran n kali n yang bersifat 1 bila ada ruas PI PJ, 0 bila dalam hal lain. 1 berarti benar dan 0 berarti salah. Matrik adjasensi merupakan matrik simetri untuk graf dengan ruas sejajar. Matrik adjasensi didefinisikan sebagai berikut. 1. Bila ada P buah ruas menghubungkan PI, PJ, maka P lebih dari 0. 0 bila dalam hal lain. Contoh, misalkan disajikan graf G dalam matriks ruas B ukuran M kali 2, maka setiap baris matrik menyatakan ruas. Misalnya baris 4, 7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Seperti pada gambar. Kemudian gambar selanjutnya adalah matrik adjasensinya. Cara kedua, insidensi matrik. Matrik insidensi dari graf yaitu matrik yang menghubungkan vertex dengan edge G tanpa slope, didefinisikan sebagai matrik M berukuran n kali M sebagai berikut. MIJ sama dengan 1 bila ada ruas IJ berujung di simpul PE, 0 dalam hal lain. Contohnya seperti pada graf sebelumnya dan gambar selanjutnya adalah matrik insidensinya. Cara yang ketiga, adjasensi list. Adjasensi list merupakan bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graf sebagai suatu senarai. Simpul-simpul yang dihubungkan sisi atau busur tersebut dinyatakan sebagai simpul yang terkait. Adjasensi list diimplementasi dengan menampilkan masing-masing simpul sebagai sebuah struktur data yang mengandung senarai dari semua simpul yang saling berhubungan. Kekurangan dari adjasensi list yaitu tidak adanya tempat untuk menyimpan nilai yang melekat pada sisi. Contohnya seperti pada graf gambar di sini yang mendeskripsikan sebagai senarai 01, 02, 12, 13, 24, 34, 45, dan 56. Kemudian adjasensi listnya dapat digambarkan melalui tabel di bawahnya. Selanjutnya isomorphic graph atau graf isomorphic. Definisinya adalah dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorphic jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul dan sisi-sisi kedua graf tersebut. Sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan P di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan P aksen di G2. Dari definisi tersebut dapat disederhanakan bahwa graf dinyatakan isomorphic jika dua buah graf tersebut sama, hanya menampilkan secara geometrik kedua graf tersebut kelihatan berbeda. Contohnya seperti gambar berikut. Untuk memastikan bahwa dua graf isomorphic, kita dapat memeriksa matrik ketetanggaannya. Jika matrik ketetanggaannya
sama, maka dipastikan bahwa kedua graf isomorfik. Sebelum menyusun matik ketetanggaan, terlebih dahulu kita harus urutkan simpul-simpul pada G2 mengikuti urutan simpul pada G2 sesuai korespondensinya, seperti pada gambar. Graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika 1. Jumlah simpul dan sisi pada kedua harus sama. Jumlah simpul yang mempunyai derajat tertentu harus sama. Jika pada G1, U1 bertetangga P1 dan W1, sedangkan pada G2, U2 bertetangga dengan P2 dan W2, maka derajat P1 harus sama dengan P2 dan derajat W1 harus sama dengan W2. Yang terakhir, terdapat korespondensi 1,1 P1 ke P2.